Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Filio Agika Ginting, NIM 180301285, kelas Agroteknologi 5. Jadi teman-teman, hari ini aku ingin membuat suatu video mengenai perlengkapan apa saja yang dipakai ketika kita ingin mengaplikasikan suatu pestisida di lapangan nantinya. Jadi teman-teman, sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa-apa saja yang bisa kita pakai dalam melakukan pengaplikasian pestisida di lapangan agar aman dan tidak ada kendala satu apapun. Adapun kelengkapan APD dalam mengaplikasikan pestisida diantaranya topi, kacamata, masker, sarung tangan, pakaian lengan panjang dan celana panjang, serta sepatu boots. Kita akan membahas apa saja fungsi-fungsi dari APD dalam mengaplikasikan pestisida. Yang pertama, topi, mencegah masuknya racun melalui kulit kepala. Jenis topi yang digunakan jenis topi yang berpiringan lebar agar dapat melindungi areal tengkuk dan tentunya areal kulit kepala. Yang kedua, kacamata, melindungi mata dari percikan pestisida yang terbawa angin. Yang ketiga, masker, melindungi area pernapasan agar terhindar dari menghirup percikan pestisida. Yang keempat, sarung tangan, terbuat dari bahan karet yang panjang hingga menutupi bagian pergelangan tangan, bertujuan melindungi tangan dari percikan pestisida melalui udara akibat hembusan angin. Yang kelima, pakaian lengan panjang dan celana panjang, melindungi tubuh dari percikan pestisida mengenai kulit. Yang terakhir, sepatu boots ataupun sepatu bertani untuk mencegah pestisida menempel pada punggung kaki. Pertama, kita mengenakan jaket yang panjang atau baju panjang. Yang kedua adalah celana panjang. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Kita pakai sarung tangan untuk menghindari percikan pestisida ketika saat mengaplikasikan pestisida di lapangan. Kemudian kita mengambil masker, memakai masker agar percikan dari pestisida tidak terhirup. Kemudian topi untuk melindungi kulit kepala dari percikan cairan pestisida. Kemudian kita menggunakan kacamata melindungi mata dari percikan pestisida. Dan yang terakhir, kita menggunakan sepatu boot atau sepatu pertanian untuk melindungi kaki kita dari cairan pestisida maupun serangga-serangga ataupun pengganggu lainnya. Nah, seperti ini dia tampilan APD. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat dan menyaksikan video mengenai perlengkapan apa saja yang aku pakai, yang boleh kita pakai untuk melakukan aplikasi pestisida di lapangan. Jika ada salah tutur kata saya dan kegiatan yang saya videokan, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimana Nabila Siregar, NIM 180301182 dari kelas Agroteknologi 4, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan. Nah, pada hari ini saya akan memperagakan memakai alat pelindungan diri pada petani atau biasanya kita sebut dengan APD. Nah, apa saja? Mari kita lihat. Inilah gambaran APD yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama kita gunakan adalah baju dan celana panjang supaya melindungi kulit kita dari percikan pengaplikasian pestisida. Lalu, pakailah sepatu boot.
Sepatu boots gunanya melindungi kita atau mencegah pestisida supaya tidak menempel pada punggung kaki saat pengaplikasian pestisida. Kemudian, kacamata. Pakailah kacamata untuk melindungi mata dari pestisida yang terbawa angin saat pengaplikasian. Lalu, masker. Gunakanlah masker untuk melindungi area pernafasan agar terhindar dari menghirup percikan pestisida saat pengaplikasian. Topi. Pakailah topi guna mencegah masuknya racun dari kulit kepala. Ada baiknya menggunakan topi yang berbahan dasar plastik. Lalu sarung tangan. Pakailah sarung tangan yang terbuat dari bahan karet yang panjang hingga menutupi bagian pergelangan tangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi tangan dari percikan pestisida melalui udara akibat dari hembusan angin. Yang pertama, apabila pestisida mengenai kulit, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah lepaskan pakaiannya, cuci kulit dan rambut yang terkena racun dengan air mengalir, basuh kulit yang terkena pestisida dengan air bersih dan sabun, keringkan kulit dengan handuk dan kenakan pakaian yang bersih. Jangan pernah oleskan bahan lain kepada kulit yang terpapar, terutama yang mengandung minyak. Bawa atau konsultasikan ke petugas kesehatan terdekat dan jangan lupa bawa label pestisida. Lalu paparan melalui mata. Cuci mata yang terkena pestisida dengan bersih atau sedapatnya air mengalir selama sedikitnya 15 menit. Jangan menggosok-gosok mata. Tutup mata dengan kain kasa bersih. Jangan gunakan obat tetes mata atau bore water. Bawa si penderita ke petugas kesehatan terdekat dan jangan lupa bawa label pestisidanya. Bila pasien terpapar melalui saluran pernafasan, jika pasien berada di ruangan sempit atau tertutup, jangan masuk tanpa alat pernafasan bantuan. Bawalah pasien keluar untuk mendapat udara segar dan buka semua pintu juga jendela. Apabila pasien menggunakan pakaian yang ketat, segera longgarkan. Jika pasien mengalami kejang, monitor pernafasan dan jaga posisi dagu tetap ke atas sehingga tetap dapat bernafas. Jaga kondisi badan tetap normal dan tetap tenang. Segera cari bantuan medis terdekat. Bila paparan melalui mulut, secara umum pasien tidak direkomendasi untuk muntah. Pada kemasan pestisida, biasanya terdapat petunjuk cara pertolongan jika pestisida tertelan dengan dimuntahkan. Jika pasien muntah terus-menerus, posisikan wajah pasien lebih rendah daripada badan dalam masa pemulihan. Hal ini mencegah muntah masuk ke dalam paru-paru. Jangan biarkan pasien berbaring terlentang. Bersihkanlah muntahan dari tubuh pasien. Cari bantuan medis. Karbon aktif direkomendasikan oleh dokter untuk menyerap pestisida yang tersisa di dalam tubuh kita. Hal wajib apakah yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat menyiapkan, saat aplikasi maupun setelah pengaplikasian pestisida? Yang pertama adalah ketahuilah hama dan penyakit apa yang menyerang tanaman kita. Kemudian belilah pestisida yang telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian atau KOMPES. Lalu saat pengaplikasian, gunakanlah peralatan yang sesuai untuk mencampur atau mengukur pestisida dan jangan pernah menggunakan tangan telanjang. Lalu gunakanlah APD yang baik dan benar. Kemudian saat pengaplikasian pestisida, yang pertama-tama adalah pengaplikasian baik dilakukan pada saat keadaan teduh yaitu pagi hari dan sore hari. Lalu gunakanlah APD yang baik dan dapat menutupi seluruh bagian tubuh kita. Dan jangan pernah mengaplikasikan pestisida berlawanan dengan arah mata angin. Nah, yang terakhir adalah setelah aplikasi, yaitu bilas alat aplikasi dan wadah bekas pestisida. Letakkan botol bekas wadah pestisida di atas lubang tangki sprayer dan biarkan sampai tidak menetes lagi. Kemudian isi wadah bekas pestisida dengan air bersih sebanyak 10-20% dari ukuran botol bekas pestisida dan tutup rapat, kemudian kocok sampai mengenai seluruh permukaan wadah
lalu tuangkan air ke dalam tangki sprayer sampai tidak menetes kembali. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian penghancuran wadah bekas pestisida. Wadah bekas pestisida dihancurkan menggunakan pisau atau palu sampai tidak dapat digunakan kembali. Lalu penghancuran dilakukan dekat dengan tempat pembuangan atau penanaman dari wadah bekas pestisida. Nah, untuk penanaman wadah bekas pestisida, lubang digali sedalam 1 meter, kemudian masukkan wadah bekas dari pestisida, lalu timbun dengan sampah rumah tangga, bahan organik ataupun kompos setebal 10 cm sampai dengan 15 cm, kemudian masukkan lagi sampah bekas pestisida, dan apabila lubang sudah terisi hampir ke permukaan tanah, kita tutup lubang dengan tanah. Kemudian beri tanda peringatan bahaya di daerah itu agar hewan dan anak-anak tidak akan masuk. Nah, sekian dari video saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So back to what I was saying. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dastri Lesya Purba, NIM 180301195 dari Grup Agroteknologi 4. Hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pestisida nabati hasil fermentasi. Antara lain bahannya adalah jahe, lengkuas, kunyit, gula merah, gambir, 3 liter air, 10 ml kencing ternak. Alatnya antara lain ember, tali rafia, dan plastik meteran. Berikut ini merupakan proses dari pengambilan kencing ternak. Lalu jahe, kunyit, dan lengkuas diiris-iris, dan masing-masing bahan tadi dihaluskan dengan menggunakan alat tradisional. Dilarutkan dalam 3 liter air gula merah. Lalu semua bahan yang sudah dihaluskan tadi dicampur ke dalam 3 liter air yang berisi gula merah 1%. Diaduk hingga merata, kemudian ditambahkan gambir yang sudah dihaluskan. Kemudian dimasukkan kencing ternak 10 ml. Jadi untuk tahap akhirnya adalah dalam wadah ini sudah terdapat bahan pestisida dan juga air matang dengan gula merah 1%, kemudian gambir dan juga kencing ternak. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian ditutup dengan menggunakan plastik. Setelah wadah tertutup, maka didiamkan 4-6 hari untuk terjadinya proses fermentasi. Setelah itu dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain kasa. Dalam penyaringan tersebut terdapat ampas yang dapat difungsikan sebagai biopestisida. Dan pestisida nabati dapat diaplikasikan dengan 10-15 ml dan dilarutkan di dalam air. Setelah itu, pestisida nabati sudah dapat diaplikasikan pada tanaman sebagai anti serangga. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pengucapan dan tutur kata yang salah, saya minta maaf dan terima kasih. So back to what I was saying. Could be us.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibnu Dewa pada video pembelajaran mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membuat ataupun mempraktekkan bagaimana cara membuat pestisida nabati yang ramah lingkungan dan tersedia di alam sekitar, bahkan ada di halaman rumah. Check it out. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini adalah blender yang digunakan untuk menghaluskan bahan yakni serai, gunting digunakan untuk memotong bahan menjadi lebih kecil, wadah digunakan sebagai tempat penyaringan, saringan digunakan untuk memisahkan ekstrak dengan ampas, dan timbangan digunakan untuk menimbang bahan sebanyak 200 gram. Selanjutnya, hand sprayer yang digunakan untuk penyemprotan, gelas sebagai wadah, dan sendok sebagai pengaduk. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah serai sebagai bahan pestisida nabati, air sebagai campur. Prosedur praktikum. Berikut merupakan proses pembuatan pestisida nabati dengan bahan yang sederhana yakni serai. Langkah awal, kalian harus persiapkan bahan dengan baik, yakni serai sebanyak 200 gram. Dan air 100 ml. Setelah itu ambil wadah. Kemudian potong serai menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah di blender. Setelah semua bahan sudah dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, selanjutnya kalian siapkan blender. Masukkan semua bahan. Dan ditambahkan air sebanyak 100 ml. Selanjutnya di blender. Proses selanjutnya adalah dilakukan pemblenderan. Setelah dilakukan pemblenderan, kita lakukan penyaringan dengan menyiapkan baskom dan juga saringan. Selanjutnya kalian peras hingga mendapat ekstraknya. Dan ini merupakan ekstrak daun serai yang telah saya dapatkan. Selanjutnya, untuk pembuatan pestisida nabati dengan dosis 100 ml ekstrak daun sirih dan 1 liter air, kemudian dicampurkan. 100
Kemudian larutan diaduk hingga merata. Setelah pestisida tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam wadah penyemprotan. Kini, pestisida nabati siap digunakan. Proses aplikasi. Pestisida nabati berbahan serai dapat digunakan untuk pengendalian hama pada tanaman cabai. Demikianlah video pembelajaran mengenai pembuatan pestisida nabati. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.